Kenapa? Karena iman itu yazid wa yankus. Makanya kalimat yang disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi, mengutip kalam yang disampaikan oleh guru kami Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki, ibda binafsih. Saya juga ada lagi mungkin Pak Alex? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin para jemaah, mungkin masyarakat kita lebih mengetahui bahwa paham betul akan kaidah bahwa dunia ini adalah untuk sementara, dunia ini adalah perhiasan, sehingga mungkin sebagian kita sangat menyadari bahwa masa hidup ini adalah untuk mencari bekal untuk akhirat. Pertanyaannya, dalam pengaplikasian, kenapa selalu kita seolah-olah melupakan apa yang kita sadari dan apa yang kita pahami? Misalnya misalnya gini, saat kita mengerti bahwa dunia ini adalah sebagai ladang akhirat, tapi saat misalnya saat kita bersedekah nanti, ya udah, uang yang paling kecil. Saat kita cari ilmu, pengajian, ya kalau ada waktu sisa waktu sisa di mana? Waktu sisa kerja, waktu sisa istirahat, waktu sisa jalan-jalan, waktu sisanya itu kita pakai di pengajian. Padahal kita sadar tuh akan apa yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, gimana kok bisa pada saat pengaplikasian itu seolah-olah kita lupa akan itu semua? Mohon penjelasan Ustaz. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan sahabat. Salah satu sahabatnya adalah Abahir atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat sedang duduk-duduk, Abu Hurairah nyeletuk pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saat hamba duduk denganmu ya Rasulullah, hamba lupa semua dunia. Hamba ingin selalu ada dengan Allah dan berbuat untuk Allah saat hamba dekat denganmu ya Rasulullah. Tapi begitu hamba pulang ya Rasulullah, hamba hidup dengan kehidupan hamba di luar jauh dari engkau, hamba kok lupa sama Allah, malah ingat dunia." Kemudian Rasulullah berkata, "Al-imanul mu'min yazid wa yanqus." Iman seseorang itu kadang yazid, tinggi, kadang yanqus, rendah. Lalu Abu Hurairah mengalimatkan dengan kalimat tadi itu, kalau dekat Rasulullah, iman seseorang seakan-akan tinggi. Kalau sedang jauh dengan Rasulullah, iman seseorang itu rendah. Samalah seperti kita, kalau sedang di jamaah kajian, kalau sedang mengikuti kajian, semua yang diucapkan, kalau bisa besok lakukan terus. Begitu sampai ke rumah, biarlah tahun depan aja. Ini kenapa? Karena iman itu yazid wa yanqus. Makanya kalimat yang disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi, mengutip kalam yang disampaikan oleh guru kami Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki, ibda binafsih, mulai dari diri sendiri. Penjelasan kedua, ibda'ul an, mulai saat ini juga. Begitu langsung dengar, langsung mau sedekah umpamanya, kalau sedang Ustadz bahas kafiyah sedekah, kok pengen banget sedekah, begitu pas hati pengen, langsung, kan ada mobile banking, ya kan, telepon ke masjid, tolong kira nomor kepung kakiran dikenal dengan perlet hayo, udah langsung, jangan nunggu sampai rumah. Kenapa? Dari sini ke rumah entah berapa ribuan setan yang menggoda. Belum lagi nanti istri yang bilang, kenapa kok buka mobile jam segini? Enggak, jangan dulu, besok aja, mana ada panitia masjid terjaga, kan itu pula jadi masalahnya. Jadi kalau tidak mau kita terombang ambing dalam syariat, yang kalau memang harus stabil, maka stabilkan kajian. Sama seperti sahabat, makanya sahabat, ada yang sahabat nggak mau jauh dari Rasulullah, dia lebih memilih tinggal di masjid.
di emper-emper masjid, yang buat semua di seputaran Masjid Nabawi itu begitu padatnya penduduk sampai sekarang karena itu dari masa lalu itu. Semua sahabat karena kalau dekat Nabi mereka ingat akhirat. Begitu nggak jumpa Nabi mereka lupa akhirat. Lah sama kayak kita sekarang, kalau sedang kajian jumpa guru ingat akhirat. Entah ada di muka guru itu akhirat nggak tahu, tapi dia ingat akhirat. Nah, tapi kalau udah jauh dari guru yang tadi udah niat, hilang niat itu. Jadi salah satu adalah kenapa Rasulullah berkata talabul ilma fariidhatun. Kewajiban itu diwajibkan karena yang pertama mendatangkan pengetahuan, yang kedua mendekatkan kita dengan sumber ilmu pengetahuan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang melembutkan hati saat kita di kajian, di majelis ilmu. Makanya para abu-abu, guru-guru kita, kalau ada muzakarah para ulama, beliau nggak lagi ngomong, beliau nggak lagi sebagai moderator, nggak lagi sebagai narasumber, tapi beliau duduk di salah satu sudut. Tujuannya untuk apa? Melembutkan hati adalah duduk di majelis ilmu. Walaupun ngantuk-ngantuk sedikit nggak masalah, boleh tidur bang. Ngantuk-ngantuk sedikit nggak masalah. Kenapa? Karena ngantuk itu pun bagian dari bukti kalau kita masih manusia, bersyukurlah. Nah, jadi itu aja, rajin di majelis ilmu, rajin di majelis ilmu. Begitu pas teringat langsung lakukan. Pas teringat, jangan tunggu besok pagi, jangan tunggu. Karena kalau makin lama kita tunggu, setan itu dia kerja loh, kita aja yang nggak kerja. Dia kerja menggoda kita untuk menjauhi syariat. Bayangkan dia rutin kerja buat kita menjauhi syariat, kita malah nggak kerja mendekati syariat. Iya kan? Nah, jadi selalu dan selalu. Karena tauhid itu dipakai, tauhid itu timbul kesadarannya, takdir itu datang dari Allah, kita faham, yang buat kita kaya, yang buat kita pintar, yang buat kita baik, semua itu kita faham bahwa dia datang dari Allah saat kita di majelis ilmu. Keluar dari majelis ilmu seolah-olah kerja itulah yang buat kita dapat rezeki, seolah-olah belajar kita itulah yang buat kita pintar, seolah-olah kalau kita nggak kerja kami makan apa Ustaz. Itulah seolah-olah rusak tauhid kita. Sehingga rutin kajian dan alhamdulillah ibu-ibu kita rutin kajian datangnya. Ngertinya nggak tahu, entah rutin ngerti atau enggak, itu Allah alam. Tapi yang minimal rutin datang dulu. Perkara rutin ngerti atau tidak itu kita pulangkan pada Allah. Karena yang diwajibkan menuntut, nggak diwajibkan pintar. Kita diwajibkan menuntut ilmu, tidak diwajibkan mendapat ilmu. Jadi jangan salah, kau udah lama ngaji kok itu aja nggak ngerti. Woi bang, aku cuma diwajibkan menuntut ilmu, nggak diwajibkan dapat ilmu. Perkara dapat itu terserah Allah mau berikan kepada siapa.